Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau perisai di dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan dari GBT Anugerah Bandung. Sangat bersyukur kepada Tuhan karena saat ini saya oleh kemurahan Tuhan dapat kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada untuk menyampaikan renungan firman atau pesan-pesan dari firman Tuhan, memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, pengharapan di tengah-tengah tantangan yang ada. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu yang ada, saudara-saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, satu yang menjadi sukacita saya manakala firman Tuhan disampaikan. Sebab ada perkataan firman Tuhan mengatakan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, saya menyiapkan satu tema yang saya akan sampaikan kali ini untuk kita sekalian adalah kita mampu karena Tuhan mampu. Kita mampu karena Tuhan mampu. Artinya,
kemampuan kita hanya datang dari kekuatan Tuhan. Tanpa Tuhan, we are nothing. Kita bukan apa-apa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk sama-sama kita menyimak pemberitaan firman kali ini. Kiranya firman ini menguatkan, memberikan dorongan, encouragement, memberikan kita hope, pengharapan, memberikan kepada kita joy, sukacita, memberikan kepada kita, saudara-saudaraku, pandangan ke depan jauh bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman kali ini. Tuhan yang sangat baik, kami sangat berterima kasih kepadamu karena atas izin Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, kami boleh ada untuk menyampaikan renungan singkat firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa dalam segala keadaan, situasi, apapun yang terjadi, firman harus selalu disampaikan, baik atau tidak baik waktunya. Sebab firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mohon kiranya Tuhan memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Roh Kudus mengurapi, menyertai, sehingga pemberitaan menjadi berkat bagi orang yang mendengar, yang menyimak, dimanapun firman ini dapat diterima oleh mereka. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan mendatangkan perkara-perkara yang besar. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan, amin. Kalau kita melihat saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa banyak tantangan, pencobaan, pergumulan yang dihadapi oleh setiap kita. Saya akhir-akhir ini bertemu dengan beberapa orang, dan hampir setiap orang curhat, memberikan pernyataan bagaimana beratnya tantangan hidup saat ini, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya memberikan satu tema, kita mampu karena Tuhan mampu. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, dikatakan bahwa kemampuan kita, kekuatan kita hanya datang dari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah memberikan satu ilustrasi. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Dan kita orang percaya sebagai carang-carangnya, yang senantiasa harus nempel kepada pokok anggur itu, yang adalah gambaran Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita menyimak, kita memperhatikan, kita membaca yang terdapat dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima, di mana ini perkataan Tuhan Yesus sendiri yang digambarkan. Tuhan Yesus adalah sebagai pokok anggur yang benar, dan kita orang yang percaya seperti carang-carangnya yang senantiasa harus melekat, harus nempel kepada pokok anggur itu. Kita akan baca selengkapnya Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, perhatikan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam King James 4, without me you can do nothing. Ya, tanpa Tuhan, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, kekuatan orang percaya, kemampuan orang percaya, buah-buah yang dihasilkan orang percaya, itu akan terjadi manakala kita melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar. Jelas saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang kita tidak boleh lupakan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat itu. Jadi begitu keluar dari anugerah kemurahan Tuhan, we are nothing, kita bukan apa-apa. Artinya, kemampuan kita, kekuatan kita, keberhasilan kita, itu mungkin terjadi manakala kita tetap bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Puji nama Tuhan. Ada kalanya kita melihat saudara-saudara keterbatasan, ketidakmampuan kita, kerapuhan kita, benar.
Sebagai manusia, kita ada kalanya melihat fakta-fakta seperti itu. Tetapi kalau kita melihat kepada statement firman Tuhan tadi, kalau kita melekat kepada Kristus sebagai Allah yang benar, kita akan berbuah banyak. Dan di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Camkan itu. Apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara-saudara, jangan pernah berjalan sendiri tanpa Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, ada kalanya dalam pengalaman kehidupan, dalam realita kehidupan, Tuhan izinkan pahit manis silih berganti, sukacita kesedihan, saudara-saudara, silih berganti dengan satu tujuan. Yakobus katakan untuk membuat dia menjadi mature, menjadi matang di dalam Tuhan. Ada pepatah berkata, no promotion without examination. No promotion without examination. Tidak ada promosi tanpa ujian iman. Orang percaya, ada kalanya diizinkan Tuhan mengalami tantangan-tantangan dalam hidup ini. Ada satu ucapan dari Paulus yang begitu menguatkan kita. Ayat ini sungguh cukup dikenal oleh para pembaca Alkitab. Tapi kali ini saya akan mengajak saudara merenungkan kembali ucapan Paulus. Yang ini itu bukan merupakan hafalan saja, tapi harus menjadi lifestyle gaya hidup dalam kehidupan setiap orang yang beriman. Filipi 4 ayat 13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dikatakan all things, segala perkara, semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini bukan satu statement kesombongan, arogansi, dapat kutanggung. Tetapi dengan jelas segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, in Christ, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Lagi-lagi dalam ayat ini kita diajar oleh firman Tuhan, ditekankan oleh kebenaran firman Tuhan. Kekuatan orang percaya datang dari Dia yang memberi kekuatan. Oh, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus, dimanapun saudara berada, kita mampu karena Tuhan mampu. Itu kuncinya. Kalau sudah baca dalam Keluaran 14, di mana Tuhan berkata kepada umat Tuhan saat itu, di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, di tengah-tengah mereka merasa bahwa mereka ini mempunyai kekuatan yang sangat terbatas, kemampuan yang terbatas. Dalam Keluaran 14 dikatakan bahwa Tuhan akan berperang mengganti kita. Tuhan akan berperang, artinya di tengah-tengah ketidakmampuan kita, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, ada satu kekuatan yang memampukan kita kuat bertahan di dalam segala keadaan. Aku berperang menggantikan kamu. Artinya, saudara-saudaraku, kita harus sadar sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya. Ada satu kekuatan yang membackup, yang menopang kita, adalah kekuatan dari Tuhan. Sadarkah kita dalam hidup keseharian, dalam ministry pelayanan kita, saudaraku, dalam keberadaan kita dimanapun kita berada, masih sadarkah kita bahwa satu kekuatan yang siap menopang dan memberikan kepada kita jaminan kekuatan dan kemenangan? Perlu kita sadari, mengakui dan mengimani. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus berkata, dalam segala perkara dapat kutanggung. Perhatikan, di dalam Dia, in Him, di dalam Dia. Jadi ada satu syarat yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita abaikan apapun yang terjadi. Tetap di dalam Dia. Stay faithful, tetap tinggal setia. Kalanya orang tidak bisa setia, manakala tantangan datang, masalah problem datang menerpa hidupnya. Tapi ayat ini berkata, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun yang terjadi, anything can happen. Segala hal bisa terjadi. Tapi saudara tetap di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saudara. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dapat kembali menyampaikan berita ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya.
Saya baca sebuah kata-kata, ministry is a grace. Pelayanan adalah sebuah anugerah, suatu anugerah dari Tuhan. Kalau saat ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan, saya katakan ini anugerah Tuhan. Dan kalau Anda dimanapun saudara berada dalam mendengar pesan, message ini dari firman Tuhan, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada Anda. Puji nama Tuhan. Ingat, kekuatan orang percaya datang dari Tuhan. Oleh karena itu ada nasihat daripada firman Tuhan lebih jauh, saudara-saudaraku. Tetap tempatkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dalam segala keadaan, tempatkan diri kita, posisi kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Agar apa, saudara-saudaraku? Tangan Tuhan yang kuat menopang serta mengangkat kita dan menyatakan kemenangan dalam hidup kita. Ayat yang sangat terkenal saya akan bacakan pada saat ini. Dalam surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus 5, 6, 7. Perhatikan saudara. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan. Puji nama Tuhan. Tuhan ada punya satu kehendak, keinginan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, untuk meninggikan kita, untuk mengalami kemenangan dari Tuhan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rendahkanlah dirimu. Artinya, yakinilah bahwa ada satu kekuatan yang hadir dalam hidup kita. Di tengah-tengah tantangan, situasi yang kita hadapi, tangan Tuhan yang kuat akan menopang hidup kita. Tapi dalam pemberitaan terdahulu dikatakan tetap setia apapun yang terjadi. Saya pernah membaca satu quote dalam bahasa Inggris. Dikatakan, don't pray for an easy life, but pray to be a strong person. Jangan hanya berdoa supaya hidup ini mudah. Jangan berdoa supaya hidup ini gak ada pencobaan. Jangan berdoa supaya hidup ini, saudara-saudaraku, lancar-lancar saja. Tentu semua kita ingin begitu. Tapi kenyataannya bukan. Tantangan hadir, problem hadir, angin badai datang. Don't pray for an easy life, but pray to be a strong person. Jangan hanya berdoa supaya hidup ini mudah, tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan. Tapi berdoalah supaya saudara menjadi pribadi yang kuat. To be a strong person. Saudara-saudaraku, kalau kita menjadi pribadi yang kuat, oleh karena kekuatan dari Tuhan, saudaraku, ujung-ujungnya kita akan mengalami apa? Kemenangan dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kenapa kita harus menyerahkan kekhawatiran? Kekhawatiran biasanya paralel dengan merasa diri ini, saudaraku, tidak mampu. Merasa diri ini, saudara-saudaraku, tidak kuat, tidak berdaya, powerless. Oleh karena itu, Alkitab mengajar, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Haleluya. Bagaimana supaya kekhawatiran kita tidak menjajah hidup kita? Supaya spirit of fear, roh ketakutan itu tidak menjajah kita. Dalam Injil Matius Tuhan berkata, Tuhan hubungkan dengan tentang worry, kekhawatiran. Jangan khawatir tentang hidupmu hari ini. Artinya apa, saudaraku? Kita harus percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan seperti 1 Petrus 5 ayat 7, Dia yang memelihara kamu. Oh, puji nama Tuhan. Saudaraku, ternyata Tuhan adalah Tuhan yang siap memberikan kekuatan dan siap mengangkat kita. Haleluya. Pada kesempatan ini saya berdoa kiranya firman ini sampai kepada setiap hati di mana saudara berada. Puji nama Tuhan. Saya percaya firman yang disampaikan tidak terbuang dengan sia-sia. Ada satu pengalaman, saudaraku, pasti kami sebagai hamba Tuhan pernah mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Sekali waktu saya berada di sebuah mall yang cukup besar di kota Bandung untuk melihat-lihat barang tertentu. Tiba-tiba
Ada seorang yang teriak, seorang ibu, Pak Pendeta Nathanael, apa kabar? Saya menengok, saya kurang ingat dan tidak kenal persis siapa dia. Sebab kalau itu adalah jemaat yang saya layani, minimal saya kenal dia. Tapi seperti wajah baru. Halo Pak, dia tahu nama saya, tapi saya tidak kenal dia. Dia teriak-teriak memanggil nama saya. Dia berkata, Bapak kenapa tidak kenal saya? 3 hari lalu waktu Bapak menyampaikan firman Tuhan di ibadah Natal di sana, Bapak khotbah tentang ini, dan itu masih terukir di hati saya. Waduh, luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, dia masih ingat tema khotbah, pesan khotbah. Dia bilang itu sangat menguatkan saya. Tapi saya bilang, saya tidak kenal ibu. Oh iya Pak, karena itu begitu banyak yang hadir, dan saya selalu, saya bilang, saya mengerti. Tapi yang saya kagumi saudaraku, dia masih ingat pemberitaan firman yang disampaikan. Mari pada kesempatan ini saudaraku, kita tangkap rencana Tuhan, maksud Tuhan untuk memberkati saya dan saudara lewat pemberitaan firman kali ini. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya meninggikan kamu pada waktunya. Oh haleluya. Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang siap memberikan kekuatan kepada kita dan siap mengangkat kita dengan kedua tangannya untuk menopang kita dalam segala keadaan. Puji nama Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan. Biasanya situasi, kondisi, keadaan itu begitu mempengaruhi kita. Dan tidak jarang bukan, sikon yang terjadi sering mempengaruhi iman kita. Jadi sedikit orang menjadi lemah, menjadi tidak bergairah, menjadi tidak ada sukacita di dalam Tuhan. Oleh karena apa saudaraku? Sikon yang terjadi dan mungkin yang ada dan menimpa kehidupannya. Lagi-lagi firman Tuhan ini saya akan sampaikan kepada saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hadir dalam segala keadaan. Termasuk dalam situasi yang tidak kita sukai sekalipun. Ada satu contoh pada zaman Habakuk, di mana terjadi hal yang tidak mengenakan. Saudara-saudaraku, mungkin semacam kelaparan yang terjadi saat itu. Sehingga tertulis demikian, sudah perhatikan dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ya, karena mungkin hewan yang dalam kandang itu pun mati oleh karena tidak ada bahan makanan mereka untuk dimakan. Begitu ayat yang ditulis ini menggambarkan situasi yang tidak menyenangkan. Namun ayat 18 berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bersorak-sorak di dalam Tuhan. Perkataan di dalam ini harus dikasih underline garis bawah. Apapun terjadi, tetap di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, perhatikan. This is the reason, ini alasan. Allah Tuhanku itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa pesan tadi kita sudah dengarkan. Tetap menempel pada pokok anggur itu, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Paulus dengan tegas berkata, aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seperti 5, 6, 7 tadi kita sudah menyimak. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya masanya Dia akan meninggikan kamu. Merendahkan diri adalah bagian saudara, menghampiri Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, setia bertekun, percaya akan jadi Tuhan, itu bagian saudara. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan, penyertaan dalam hidup kita. Oh, puji nama Tuhan. Yang terakhir, Habakuk menggambarkan di tengah situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang kurang menguntungkan,
Hamba-Mu berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia berkata, akulah Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Pada kesempatan ini, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita mampu karena Tuhan mampu. Pada kesempatan ini saya berdoa kiranya renungan ini memberkati saudara, menguatkan, membangkitkan, memberikan kepada tuntunan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Sikap merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya percaya satu kekuatan yang dari atas yang siap memberikan kekuatan kepada kita. Dalam segala keadaan, mari tetap di dalam Tuhan. Tuhan memberkati di mana sudah berada, dan biarlah berkat ini sampai kemanapun disampaikan dan dimanapun Anda bisa terima. Doa saya, kita semua diberkati. Dan saya ingin mendengar kesaksian. Beberapa saat yang lalu ada orang bersaksi yang diberkati di luar negara Indonesia. Mereka menyimak berita ini dan mereka kami diberkati. Saya doakan kiranya kali ini juga firman memberkati saudara, menguatkan, menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Haleluya. Kiranya firman ini memberkati. Saya mengajak saudara di mana berada berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Akhir dari pemberitaan firman ini, ya Tuhan yang bersyukur, kami dapat menyampaikan berita firman Tuhan. Tuhan memberkati di mana firman ini didengar dimanapun, baik di Indonesia atau di luar Indonesia. Firman Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam setiap hati pendengar, mengerjakan perkara yang besar, menguatkan, menghibur, memberikan mereka kekuatan iman untuk setia di dalam Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih, berkati semua yang menyimak pembahasan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus selalu bekerja di mana firman Tuhan disampaikan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Kami doakan dengan penuh kasih bagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik di Indonesia dan di luar Indonesia, dimanapun berada, memberkati anak Tuhan, para hamba Tuhan yang melakukan ministry bagi pekerjaan Tuhan, memberkati. Dari denominasi apapun yang meninggikan nama Kristus, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pemerintah kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, pemerintah pusat sampai daerah memberkati, melindungi NKRI, memelihara memberkati NKRI, pemulihan ekonomi dari akibat COVID-19. Tuhan memberkati negara kami Indonesia dengan berkat-berkat yang luar biasa. Berikan keamanan untuk NKRI, berkati rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan proteksi dari surga, sehingga Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God bless you all. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah.